Assalamualaikum teman-teman. Kenal maka tak sayang. Perkenalkan kami berempat dari kelompok 10 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sesuai dengan nama kampus tempat kami menuntut ilmu, di sini kami akan memperkenalkan dan memberi informasi mengenai sejarah kelahiran Muhammadiyah langsung di tempat sejarah itu berawal, yaitu Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Sekarang kami tepat berada di Masjid Gede Kauman Yogyakarta, tempat di mana sejarah kelahiran Muhammadiyah berawal. Masjid Gede Kauman atau biasa disebut sebagai Masjid Gede, ini berada di sisi barat alun-alun utara yang tidak jauh dari Malioboro dan Keraton Jogja. Masjid ini didirikan pada tahun 1773 Masehi atau 1699 dalam tahun Jawa dan masih beroperasi hingga saat ini. Masjid Gede selalu dibuka selama 24 jam, jadi teman-teman yang ingin berkunjung dan menunaikan ibadah sholat bisa berkunjung ke sini. Tapi, kami saranin nih untuk teman-teman yang hanya sekedar berkunjung dan ingin memutari wilayah Masjid Gede dan Kampung Kauman, bisa datang di pagi hari agar cuacanya tidak terlalu terik dan nyaman untuk berkeliling. Untuk teman-teman yang berkunjung dengan membawa kendaraan, Masjid Gede memiliki lahan parkir di depan gapura utama masjid yang menghadap ke arah alun-alun utara dengan hanya menyiapkan uang Rp3.000 untuk uang parkir kendaraan bermotor. Bagi teman-teman yang tidak sempat atau tidak memiliki waktu luang untuk berkunjung ke Masjid Gede ataupun Yogyakarta, tidak perlu khawatir. Di sini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai sejarah apa saja yang sudah terlahir di Masjid Gede dan Kampung Kauman ini, serta Saat masuk melalui gapura utama masjid, kita akan bisa langsung melihat Masjid Gede yang di sekelilingnya dipagari pagar tembok. Di luar pagar tembok Masjid Gede ada sebuah halaman yang biasanya digunakan masyarakat, entah untuk berolahraga, bersepeda, senam, dan lainnya. Banyak pohon-pohon yang ditanami di sekitaran halaman Masjid Gede dan ada 2 posko di dekat gapura yang dahulunya digunakan sebagai markas dari APS atau yang bisa disebut Askar Perang Sabil. Tak jauh di sebelah Masjid Gede terdapat sebuah tempat yang dinamakan Dalam Kawedanan Pengulon. Ini adalah tempat dinas Kiai Penghulu. Bukan hanya Kiai Penghulu saja, tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah juga berdinas di tempat ini ketika masih menjabat sebagai khatib Masjid Gede. Di tempat ini juga pernah terjadi dialog 2 kali 24 jam yang membahas mengenai pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenai arah kiblat. Selanjutnya masuk ke area perkampungan warga Kauman di samping Masjid Gede. Terdapat beberapa foto pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta istrinya Nyai Dahlan atau biasa kita sebut Siti Walidah, dan beberapa pahlawan nasional lainnya. Tak jauh dari tempat itu terdapat gedung pesantren Aisyah yang pada tahun 1999 berdirilah Taman Kanak-kanak Islam pertama di Indonesia. Siapa sangka dahulu tempat ini seorang Jenderal Sudirman juga sering mengajar di gedung Aisyah ini, yang ketika itu sering dilakukan pengajian oleh bapak-bapak pada malam Selasa. Berlanjut, ketika kita jalan terus melewati gedung Taman Kanak-kanak dan berbelok ke arah kanan, terdapat musola Aisyah. Ini dahulu adalah bukti dari gerakan emansipasi wanita yang dilaksanakan oleh Nyai Dahlan. Hingga saat ini, musola Aisyah masih digunakan, tetapi hanya untuk kaum wanita saja. Dan untuk azan, musola ini mengikuti azan dari masjid yang ada di sekitarnya. Pada tahun 1928, Nyai Dahlan melaksanakan kongres wanita pertama yang diketuai oleh santri Nyai Dahlan, yaitu Siti Nunjiah. Hal inilah yang memicu gerakan organisasi wanita lainnya yang ada di Indonesia mulai bermunculan. Kemudian, jika masih sanggup berjalan lagi, sedikit jauh di belakang masjid terdapat sebuah peninggalan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Langgar Kidul.
Langgar kidul ini memang dahulu sempat dirobohkan, yaitu pada Oktober tahun 1898 akibat dari perseteruan mengenai arah kiblat. Tetapi langgar tersebut sudah dibangun kembali oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan sepulangnya dari Tanah Suci, yaitu sekitar tahun 1913-an. Setelah dibangun kembali, langgar ini terdiri dari 2 lantai. Dahulu lantai pertama adalah lantai untuk Kyai Haji Ahmad Dahlan mengajar, dan di lantai atas dipergunakan sebagai langgar serta digarisi untuk arah kiblat sholat. Untuk sekarang, jika kita masuk ke lantai bawah, langgar terdapat beberapa foto dari para istri Kyai Haji Ahmad Dahlan. Sedangkan di lantai atas masih terdapat garis-garis arah kiblat sholat.